Tadi buruk. Kan minta di blur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita, channel SPSI Pas Media. Di sini kita akan bahas tentang isu-isu perburuhan, kegiatan SPSI, PUKS, PKP SPSI PT Pas khususnya, atau kegiatan-kegiatan buruh. Kita akan bahas tentang isu-isu perburuhan yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Bekasi, karena isu ini sangat penting kita angkat karena sebagai ilmu pengetahuan juga buat buruh-buruh yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Apa nih yang sedang tune in atau yang sedang viral, isu-isu apa yang terjadi di Indonesia, maka kita akan bahas ini. Kebetulan ini adalah podcast perdana kita di channel Pas Media. Mudah-mudahan dimulainya podcast hari ini, kedepannya ada podcast lain lah. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua, teman-teman buruh di Kota Bekasi dan sekitarnya, ataupun teman-teman buruh PT Pas, salam segar, tolong dong seperti biasa like, subscribe, dan share-nya biar kita tetap eksis, memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan, ilmu perburuhan. Jadi itu sangat penting bagi kita. Jadi apalagi di era 4.0 bahasanya 4.0 ini, perburuhan sangat-sangat sekali kondisinya ya memprihatinkan lah, atas apa terjadi regulasi-regulasi dari pemerintah ataupun daerah-daerah masing-masing, ya sangat miris lah untuk buruh di Indonesia. Dan kebetulan podcast hari ini kita akan bahas yang sedang viral lah, atau sedang hot-hotnya, sedang panas-panasnya. Kemarin itu di internal SPSI, khususnya di Kota Bekasi ya, Kota Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi, ada latsar atau latihan dasar perekrutan Brigade SPSI angkatan ke-36. Jadi kita akan bahas, kita akan kupas di sini, apa sih Brigade SPSI? Apa sih fungsinya? Untuk apa? Mungkin dari rekan-rekan SPSI di Kota Bekasi khususnya ingin masuk brigade, mau cari-cari nih informasi apa nih yang ada. Kalau kita ingin masuk brigade, syarat-syaratnya apa? Kita akan bahas ini. Mari kita mulai. Oke, sekarang ada kedatangan angkatan baru, angkatan 36, khususnya untuk PT Prakarsa Salam Segar PUKS PKP SPSI. Perwakilannya kita kirim sebanyak 5 orang, cuman sekarang yang hadir ada 3 orang, karena yang 2 orang ada lain hal tidak bisa hadir. Di sini kita akan bahas yang pertama, kenalin dulu dong. Yang sebelah kanan saya, yang kayak Bung Roma. Sajen Surya Paloh aja. Perkenalkan, nama saya Asep Sudirman dari PT Prakarsa Salam Segar dari angkatan ke-36. Kemarin kita mengikuti latsar brigade di Sumedang. Nah, sebelah kiri saya nih kayaknya cocok Pangkorlap Kota Bekasi kayaknya. Bisa aja. Ya, perkenalkan, nama saya Sudomo dari PT Prakarsa Salam Segar. Nama Facebooknya menurut saya, kan? Nama Facebooknya Asuko UF. Wes. Jepang begitu ya, apa anime ya? Pas kayaknya. Tiganya ini kemarin baru saja mengikuti latihan dasar Brigade SPSI AGN angkatan ke-36.
Nah mungkin kita akan tanya apa sih motivasinya mereka mau mengikuti brigade kan kita tahu kalau Latsar kan latihan dasar itu mungkin seperti pecinta alam atau pramuka kan di alam bebas gitu kan ya mungkin berdarah-darah penderitaannya banyak cuman ada sisi positifnya apa sih ya kan sehingga mereka punya motivasi kuat gue ikut nih brigade SPSI gitu kan gue harus ikut nih brigade SPSI untuk ibaratnya untuk menjaga marwah organisasi gitu kan mungkin tanya juga mungkin siapa jawab motivasinya apa sih kalian bisa ikut brigade SPSI ini gitu kan. Kalau saya mungkin dari awalnya itu tahu brigade itu hanya garda depan SPSI Bang. Awal mulanya tapi emang kalau menurut saya pribadi saya lebih suka di main di lapangan makanya saya termotivasi ngikut brigade ini. Pokoknya kalau misalnya ikut brigade ini kalian itu pasti bakal seru lah, apalagi pemain di lapangan ya. Iya beneran. Kelihatan ya kalau orang pemain lapangan ya. Iya dekil. Enggak saya nggak ngomong ya. Bung yang ngomong ya. Tapi seru kalau di brigade lebih seru kalau menurut saya pribadi soalnya kalau buat pengetahuan jujur aja mungkin yang lain yang lebih pintar lebih banyak. Cuman kalau di brigade itu wah pokoknya luar biasa kan jiwa-jiwa korsa kita pasti menyatu dengan yang lain itu latihan kemarin itu kita dari mana aja datang alhamdulillah kita semuanya kenal bikin grup mudah-mudahan terus kompak di brigade angkatan 36 ini yang diadakan di Sumedang intinya kalau kalian ingin masuk brigade saya yakin kalian tidak akan menyesal. Mantap. Berarti salah satunya adalah jalin silaturahmi ya. Jadi punya koneksi luas gitu ya. Jadi nggak hanya circle kita aja atau di area internal kita aja kenal orangnya, tapi otomatis secara nasional kan ya bisa. Jadi secara nasional kan jadi apalagi kalau ada aksi-aksi ya kan ya brigade ini yang garda terdepan ya kan untuk mengamankan sebuah aksi kan gitu. Kalau Mas Bung Domo ini, tapi sehat kan Bung Domo? Insya Allah sehat kan? Alhamdulillah sehat ya, seger kayaknya. Itu motivasinya apa Bung Domo ini? Kalau motivasi saya itu, jadi kalau jadi brigade itu jiwa korsanya yang saya acungin jempol. Jiwa ban. Jiwa korsa. Jiwa korsa, ya. Jadi kalau salah satu ada yang sakit, semuanya merasakan sakit. Solidaritasnya gitu yang bisa dipupuk gitu ya. Terus selain itu, jadi kayak wawasan kita nambah luas. Jadi santai. Jadi ini podcast buka. Ini podcastnya kita santai. Kalau mau ngerokok silakan ngerokok ya kan. Kalau minum ya silakan ada disediain minumnya. Walaupun sirupnya sirup dari Mekah. Ya nggak apa-apa santai aja. Nggak usah terlalu beban banget. Kayaknya beban keluarga masih ada. Ya. ini santai aja podcast santai. Yang penting kita ya santai aja mau ngerokok silakan nggak apa-apa gitu. Siap. Lagi lanjutin. Jadi ya kalau masalah apa, jadi banggalah dari brigade kita bisa menjaga panji-panji organisasi seperti atribut buruh, terus menjaga pimpinan itu tugas kita sebagai brigade SPSI. Iya, yang penting seperti tadi Bung Asep bilang, satu silaturahmi, solidaritas gitu kan, jadi menambah pertemanan juga luas ya kan. Jadi nggak hanya di sekitar lingkungan kita doang yang kita kenal, tapi skalanya lebih luas gitu kan. Dan dengan pergaulan yang luas ini kan bisa jadi kita sikap kedewasaan kita akan tumbuh, sikap kepedulian kita kepada organisasi akan tumbuh, wawasan juga, ilmu juga tentang perburuhan pasti kan ada gitu kan ya, pasti. Kita
setiap ada masalah nih, jadi nggak bergerubuk. Ya, jadi ada perhitungannya iya. yang Jadi nggak matang. pakai emosi, harus ada ininya apa? Ada dasar-dasarnya ada. Lebih dewasa ya kan. Iya, Tapi benar. tahu nggak ukuran dewasa itu dari apa seginya? Belum. Dari cara pemecahan masalah. Bukan. Dari tukang cukur. Dewasa 20.000. Bisa jadi. ya. Ini cuman buat santai aja, Bung Nomo ini kalau udah pakai atribut ini gagah banget ya kan. Gagah banget. Jadi saya kalau lihat Bung Nomo ini yang biasanya sehari-harian guys di perusahaan gitu kerja dan sekarang pangling. Kalau kita pengantin baru, nah ini kalau pakai seragam ini pangling kita, wah ini Bung Nomo apa siapa nih ya kan? Ya. Berarti itu ya, berarti ada feedback positif dah ya yang kita dapat dari ini dah ya. Nah, kalau kita nih teman kita nih yang paling muda nih, kan kalau muda kan maunya ya gak patar ya, gerakan apa tantar kan ya, maunya mageran, tapi dengan jiwa mudanya kok mau gitu bergabung dengan Brigade kan gitu. Motivasinya mungkin apa ya kan? Kalau secara pribadi, gue motivasi jadi brigade cuma buat ngawal pribadi sebenarnya. Bisa. Kalau kemana-mana ada yang ngawal gitu. Itu ngawal apa memang pengen diajak jalan-jalan aja? Ngawal kan kalau dilihat dari PUK yang lain kan setiap ada acara pasti ada brigade. Iya. Jadi kan ada motivasi gue ya begitu biar PUK FPC ada yang ngawal. Jadi jangan salah artikan guys. Jadi maksud dikawal di sini ini kan PUK ini adalah panji organisasi juga gitu kan, salah satu perwakilan dari anggota-anggota yang ada di sebuah perusahaan gitu kan. Kalau nggak ada mereka ya perwakilan nggak ada gitu kan, karena secara ADRT ya PUK gitu untuk bahas perundingan atau apapun. Jadi kalau PUK-nya merasa terancam atau apa kan, bagaimana untuk memikirkan kesejahteraan anggota kita kan gitu ya, khususnya gitu kan. Oke, bagus juga sih selama ini. Jadi dengan masuk Brigade ini kan mungkin banyak cemoohan, buat apa sih Brigade, lu kan capek, dapat apa gitu kan. Ya digaji enggak. Karena kan kita mindsetnya ya, apalagi kelas karyawan atau kelas buruh, mindsetnya pasti kan money oriented kan ya, uang kan gitu. Tapi kan di sini kan lu masuk Brigade buat apa? Apalagi ya manusiawi kan, apalagi tekan-tekanan orang-orang rumah nih ya kan. Ya Pak, istri-istri kita nih, lu ngapain bang ya kan masuk Brigade, mau jadi apa sih gitu kan. Jadi itu ada tekanan, ada pertentangan itu enggak sih? Ya. Saya alhamdulillah kemarin pun saat dari pimpinan unit kerja meminta nik saya buat jadi brigade, yang ngasih niknya itu istri saya sendiri. Luar biasa, plus dulu dong buat lu. Lumayan, ntar kalau itu nggak usah izin lagi. Iya. Tanggung jawab udah. Enggak ada alasan, yang penting ada positifnya gitu ya. Pasti kalau paling utama itu saya izin sih dari dulu. Kalau misalnya udah diizinin, kita insya Allah lancar apa-apanya. Iya. Satu lagi nih bang, boleh cerita nggak ini? Boleh. Alhamdulillah pas masuk brigade saya jadi kepikiran. Apa tuh? Emang kemarin nggak punya pikiran gitu? Kalau kemarin jatuhnya kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Tapi semenjak masuk brigade, contohnya kayak pas flashback lagi kita ngawal rundingan masalah anak kap ya. Anak kap kan dulu outsourcing. Di situ saya menyesal dalam artian di saat kita harusnya menjaga ketua, di situ kan ketua ada satu insiden lah ya kan. Ceritain boleh kagak nih? Gak usah grogi. Gak apa-apa, ceritain aja ya. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, kita ceritain aja. Jadi flashbacknya itu saya sangat menyesal sekali. Dalam artian di sini kuncir setan. Tapi di saat kuncir setan ditangkap, dipukulin sama polisi, saya tidak ada di situ. Dalam artian saya gedor-gedor pagar, saya ikut. Tapi saat itu saya masih jadi anggota biasa, saya pun belum tahu aturan apa-apa.
emang kebetulan kejelekan saya gitu, kita panas, kita pulang shift 3. Di saat saya beli es cendol, di saat itu juga ketua kak tangkap teman saya semuanya pada bocor, pada luka-luka, tapi saya malah itu saya bilang saya nggak beruntung, malah saya di situ saya menyesal kenapa saya saat kejadian itu saya malah posisi ada di luar sedang minum es, sedangkan ketua dan para senior saya itu sedang adi jotos. Jadi gini guys, itu tahun berapa lupa ya? 2014 ya. 2014 itu ada insiden, 2014 atau 2015 lah ya. Jadi ada insiden kita waktu itu unjuk rasa di depan kantor wali kota, unjuk rasa tentang outsourcing ya di perusahaan kita itu departemen baru. Ya mungkin waktu itu masih kalau kata para aktivis mah kita masih sumbu pendek. Ya jadi dipicu sedikit langsung meledak gitu kan. Ya masih pakai emosi masih ya. Yang penting kita aksi gitu tanpa memikirkan akibatnya apa ya kan, ininya apa, terus secara keberhasilannya pun bagaimana ya kan, feedbacknya bagaimana kan, kita belum proses pendewasaan kita lah waktu itu di organisasi kita, karena organisasi kita baru ya 3 tahun 4 tahun berdiri lah ya SPSI gitu kan, jadi pendewasaannya masih tahap belajar. Jadi waktu ada insiden juga, ada bentrokan ya, satu pengurus ketua kita itu tertangkap aparat dah, jadi ya walaupun udah clear, udah dibebaskan juga waktu itu, dengan alhamdulillah perangkat cabang kita juga turun tangan membantu kita gitu. Cuman ada penyesalan di situ ya Bung ya, karena kita emang dari dulu pernah ada sih brigade cuman vakum gitu kan. Nah kita dengan pengurusan baru ini mencoba lagi untuk merekrut brigade gitu. Mudah-mudahan dengan angkatan baru ini, periode baru ini, brigade ini bisa tidak seperti yang dulu dah, ya kita lebih baik lagi lah yang sudah sebelumnya gitu kan. Oke, itu salah satu motivasinya ini sekali. Insya Allah tahun ini dan kedepannya kita pasti kita bakal ngejaga, apalagi ketua kita yang rada beringat dikit. Dikit apa banyak kali beringatnya ya. Jadi guys, patut dibanggakan juga PUK SPSI PT PAS itu jadi pionir di Kota Bekasi. Kita dikenal dengan nama pasukan militan kota atau pasukan kuncir setan. Kita adalah salah satu motor pergerakan buruh di Kota Bekasi sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sih seterusnya, karena membangun itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Ya, jadi apalagi sekarang banyak yang baru, banyak yang anggota-anggota yang baru, yang muda-muda. Mudah-mudahan sih kaderisasi kita berjalan dan ada kaderisasi, ada regenerasi baru lah ke depannya gitu kan ya. Nah, jangan sampai mandek sampai di sini doang gitu kan. Maaf guys, jadi saking karena podcast perdana, saking semangatnya ini, iya harusnya digurah dulu saya ini biar merdu suaranya. Tolong minum dulu. Iya, tuh kan, apalagi itu gelasnya kan mantap banget ya, SPSI PT PAS. Minum aja guys, minum, jangan ini lagi. Ya anggap aja ini sirup. Tapi lumayan Bang, pas jadi brigade kemarin itu seharusnya kita itu yang brigade aja ya, maaf ya. Brigade itu jadi nggak ada itu yang namanya beli cendol, beli apa dulu. Jadi kita ngawal itu dari awal, walaupun bocah udah dikasih istirahat, semuanya udah pada pulang, baru kita boleh pulang. Dari situ aturannya saya malah jadi lebih semangat ikut brigade. Mantap berarti ya. Mantap emang benar-benar garda terdepan ya. Harus begitu. Mana itu kemarin berapa hari sih? Pendidikan 3 hari ya? Aturan mah 3 hari, karena ada kendala. Ada insiden cuaca ya kemarin juga ada pohon tumbang. 2 hari.
Terus lihat teman-teman mau apa sih pelatihan di sana ngapain aja gitu kan. Banyak kan wah SPSI jalan-jalan mulu. yang nggak tahu yang awam, yang awam. Omongan seperti itu pasti ada. Yang awam ya kan. Oh, SPSI kerjanya jalan-jalan mulu. Tapi kalau emang ada orang yang bilang cuma jalan-jalan doang mah, besok tahun depan atau acara beberapa tahun tapi kalau nggak salah ikut aja. Tapi saya saranin buat yang muda apalagi demen main di lapangan diwajibkan ikut. Seru pokoknya. Pelatihannya selain ada tenaga, ada juga pendidikannya. Nah, di pendidikan saya ini rada kurang. Tapi kalau buat unsur tenaga, gerudak-geruduk nggak apa-apa. Materinya apa sih? Pas kemarin. Materinya ada manajemen aksi ada, bela diri. Buset. Diajarin juga itu bela diri. Juga ada. Taekwondo apa website? Silat. Oh, silat lidah. Silat ya. Jadi, tapi kan Bung Nomo kayaknya udah punya pegangan dong sebelumnya atau punya bela diri ilmu bela. Alhamdulillah sih belum dapat. Tapi di sana diajarin basic-basicnya gitu kan ya. Kalau basic kalau lagi dipentung aparat gitu ya. Iya. Nangkisnya Caranya gimana? nangkisnya apa pala enggak? Atau mungkin ada yang bilang, wah biasanya brigade diisi nih. Hal yang mistis kan loh. Harus Enggak. diisi. Yang penting mah mentalnya harus ada. Nah, itu mentalnya bagus. Percuma badan gede cuman mentalnya nunjuk saya ini. Tapi mentalnya bagus untuknya. Dan saya juga. Ibaratkan begini. Oh. Cuma badannya gede. Nah, gitu dong begini, percuma badannya gede. Jadi banyak materinya gitu ya. Maksudnya manajemen aksi kita karena emang garda terdepan gitu kan ya. PBB tiarap sampai ngerayap di tempat kebun masih ada kebunnya bangetan gue. Tapi seru. Tapi Ada kebun mau nyeruduk bang. Tapi nggak apa-apa sih nggak jadi masalah. Namanya pelatihan kita latihan ya. ngikutin perintah pelatih. Berarti ada SOP yang emang harus dijalankan gitu ya. Tadi kan motivasi kita udah bahas ya kan, motivasinya untuk ikut brigade itu apa. Sekarang pas lagi di sana nih ada keseruan cerita lucu apa kan yang unik apa yang bikin wah kangen gue itu kayak gitu lagi gitu kan, apalagi gitu kan. Ada hal-hal yang menarik nggak? Mungkin kan dari rekan-rekan di rumah atau rekan-rekan guru lainnya pengen ikut, gue males, ternyata seru gitu kan dengan cerita kita ini kan jadi motivasi juga buat mereka kan ikut brigade gitu kan. Lagi di kota Bekasi sendiri brigade bisa masih dikit kan ya, belum Kita doang. ada ini ya apa? Iya masa bisa dikit lah yang ikut, yang minatnya belum terlalu banyak dah kan yang ikut ini. Mungkin ada bisa jelasin gitu kan hal-hal yang lucu atau yang ibarat kita wah gua kangen nih begini lagi itu seru nih gitu, keseruannya di sana seperti apa, ada yang bisa cerita nggak? Kalau saya cerita yang seru jadinya waktu kita lagi ngedengerin Bung Peri itu Pangkornasnya brigade. Oh, Panglima Koordinasi Nasional ya. Jadi Bung Peri itu sedang menjelaskan materi. Mungkin di saat itu ada teman saya yang gak usah pakai merek, kasihan tuh takutnya dia kepikiran apa ya. Iya. Jadinya dia saking tegangnya atau saking kita khusunya sampai dia itu kentut bang. Wah, bocah kagak datang duduk paling depan kita ya PT pas ya. Saking nahan ya kali ya. Entah saking khusunya apa kita gak kepikiran apa-apa. Biasanya grogi, biasanya orang kalau grogi atau bisa jadi ya kan grogi ada kan demam panggung ya kan, jarang ikut pendidikan kayak gitu iya. Kan formal ya kan ya akhirnya mau izin malu kali ya. Iya. Perut mana kenceng. Kalau ini satu orang denger semua dong. Alhamdulillah Bung Peri juga denger jadi. Jadi sempat berhenti tuh ya. Kita
kita yang di PT pasien paling depan. Iya. Jadinya kita dengar orang kentutnya di depan kita. Pada ketawa dong. Udah berhenti udah. Sama yang satu lagi. Wah, tapi ini takutnya ngejelekin nama PT lagi. Di sono, jadi di Sumedang itu semua pelatihnya lebih tahu ketua kita dibanding PT-nya. Tepuk tangan buat ketua kita. Tapi jam terbang kita, jam ibaratnya kita juga nggak ngejelekin. ada rasa bangga tersendiri gitu kan. Wah, ternyata PUK SPK PT PAS ini ya kan diperhitungkan gitu kan. Sangat diperhitungkan. Dihargai gitu. Kuncir Setan lebih terkenal daripada nama PT kita. Apa yang nyebut bukan saya. Tapi bener, Kuncir lebih dikenal dan dihargai di saat brigade itu. Pelatih semuanya pun tahu. Nah, sosok dari Kuncir itu kayak gimana? Belum ada keseruan tersendiri, ada cerita tersendiri gitu kan. Saya kemarin pas latihan brigade itu dari istri saya. Ya, Jadi minta ikut apa? bukan minta ikut. Jadi bawain sepatu kanan semua, bukan kanan kiri. Kanan semua gitu. Iya. Mana ukurannya beda. Lah terus di sana pakai Enggak mau dipakai. Soalnya sepatu yang satunya udah biasa. jalannya dong, jalannya gimana? Tapi masih bisa dipakai, cuman ya ada. Ya yang penting daripada enggak gitu kan, enggak ada gitu. Ini mah semangatnya lah. Iya. Apalah sebuah atribut ya kan, kalau kita mentalnya enggak kuat, enggak ada ya kan, ya udah ya kan. Nah, kedepannya kita ini kan, atau harapan dari kalian sendiri, ada, wah ini ilmunya harus gue turunin nih ke bawah nih, ke temen-temen gue nih, khususnya di SPSI gitu, SPSI PT PAS gitu kan. Ini ilmunya bagus nih, gue terapin nih di ini nih, atau kita ada latihan dasar para bakor ya kan, contohnya gitu kan. Berarti kan ya nggak mau kalian kan jadi pionirnya kan kalian gitu kan. Karena kalian yang ikut pendidikan kan kalian. Ada dong ilmu-ilmu yang harus diturunkan, ada yang bisa dituangkan. Ya di-share lah minimal ke rekan-rekan kita gitu kan. Yang lainnya biar semangatnya ada ya kan. Solidaritasnya ada gitu. Ada enggak gitu? Nah, kalau saya pribadi mungkin kalau menggurui belum saatnya ya. Tapi kalau misalkan untuk sharing, ayo siapa yang mau sharing silakan, kita bisa di base camp ngumpul enak, malah lebih enak kalau kita mau ngapa-ngapain, mau bikin pergerakan atau mau nyemangatin lagi SPSI, ngebangkitin lagi SPSI, toh kita siap buat ngasih yang pendidikan yang semangat dari kemarin. Ya karena intinya kalau menurut saya gitu ya, intinya jiwa korsa ini penting kan gitu ya. Sangat penting. Karena dasar kita buat organisasi itu maju ya jiwa korsa itu gitu kan, semangat itu ada. Kalau kita nggak semangat ngoyo gitu kan, ya percuma juga gitu kan. Ada pepatah ya, kalau kita walaupun kita dipimpin orang seekor kambing, anggotanya mengembek semua kan gitu kan. Tapi kalau kita kambing dipimpin oleh singa, pasti kan mengaum semua gitu kan ya. Jadi penting kan jiwa korsa itu kan. Penting dong kalau buat jiwa korsa itu, apalagi di organisasi itu kita melawan PT yang sesulit apapun, kalau kita kompak insya Allah PT itu bakal luluh lah. Kalau jiwa korsa ya, kalau misalnya kita nggak ada jiwa korsanya, walaupun itu yang memimpin Kuncir atau Nabi sekalipun, kalau kita kagak ngikutin perintahnya, kita ngikutin komandonya, apalagi kita menghujat ketua atau organisasinya, tetap kita nggak bakal bisa. Yang penting satu komando. Ya kita sih bukannya anti kritik gitu kan, bukannya wah lo terlalu fanatisme gitu kan terhadap seseorang. Ya kalau kita anggap itu salah, ya kita salah kan gitu. Tapi kalau kita anggap benar, ya masa kita salah-salahkan gitu kan. Sedangkan di antara kita juga belum tentu
ada yang bisa dan ada yang mau. Mungkin yang bisa banyak karena manusia kan wah gue bisa, cuman yang mau dan mental ada nggak gitu. Itu yang sangat sulit kita temukan gitu. Kadang-kadang mereka ya netizen Indonesia lah, tahu sendiri ya kan, bukan rahasia umum gitu kan, berani cuman komentar doang di medsos di apa, cuman secara aplikasi, secara implementasi di lapangan atau di kehidupan ya nol gitu, nggak, ibaratnya nggak mau mereka berjuang gitu kan. Nah selepas kalian ikuti brigade gitu kan, selepas kalian kita ke ini dah, organisasi kita serikat pekerja gitu ya, serikat pekerja lah umumnya gitu kan, apapun itu benderanya. Menurut kalian semenjak menjadi brigade ini, serikat itu penting gak sih gitu buat kita gitu? Ada yang menjawab? Menjawab? Oke, kalau saya sebagai karyawan biasa-biasa aja atau ya rada-rada miring sedikit, kalau misalnya serikat itu wajib ada. Wajib ada pun tanda kutip nggak cuma wajib ada, Bang. Toh di PT kita udahlah, sekarang saya per-peran aja di PT kita nih. Ada 3 serikat. Tapi saat kita bikin pergerakan serikat kita SPSI, kenapa dia hanya mencemooh atau diem atau apalah, nggak ada surat ininya lah, nggak ada surat itunya lah. Toh padahal kita kalau yang merasakan itu dulu pada nggak cuman ya SPSI sekarang nih, apalagi sekarang nih ngomongin upah. Lu nyemoohin gua, ngapain sih lu datang capek-capek panas-panas demo-demo gitu? Toh ntar juga bakal naik-naik juga hasilnya. Kalau peyang, kalau kata saya mah di dalam hati gitu, Bang. Kalau emang kita gak ada usahanya ya mau gimana? Tuh kita ada usahanya aja belum tentu memuaskan. Ada hasilnya memuaskan. Apalagi lu yang pada diem, cemooh lagi, kan gak enak banget. Mendingan ntar serikat yang lain maaf kata nih ya, udahlah gak usah egois. Kita itu udah mayoritas, SPSI mayoritas, bukannya kita nggak mau ngikutin situ. Toh kita juga udah undang-undang petinggi-petinggi serikat lain, tapi kenapa nggak ada jawaban atau feedbacknya? Iya, nggak ada pergerakannya dari mereka. Padahal sekarang itu kita lagi butuh-butuhnya, harusnya kita tuh bersatu, jangan egois. Nah, itu kan ya, itu ibaratnya pentingnya serikat pekerja gitu kan. Penting. Nah, menurut kalian ini nih ya, menurut kalian kita ya buruh nih yang butuh serikat, apa serikat yang butuh buruh sih sebenarnya gitu? Ya, buruh yang butuh serikat. Buruh yang butuh serikat ya. Ya karena di luar sana masih ada sebagian orang-orang oknum lah ya. Buat apa sih berserikat? Cuman bayar cos gitu kan. Mendingan kayak gua nih, tidak ikut serikat, aman-aman aja gitu kan. Ya mungkin ada juga sebagian kapitalis atau perusahaan-perusahaan yang orang seperti ini ya emang dilindungi dan emang dipelihara gitu kan, anti serikat gitu. Sebetulnya mereka juga karena mereka nggak mau terang-terangan karena secara undang-undang juga namanya union busting kalau kita membenci serikat kan. Makanya mereka nih orang-orang yang seperti ini ya dideketin, dilestarikan. Ibaratnya ya bila perlu kalau ibarat kasarnya orang Betawi diangon lah gitu kan ya. Menurut saya nih orang-orang kayak gini tuh, menurut saya, maaf kalau emang tersinggung yang teman-teman yang buruh yang tidak berserikat, orang-orang naik. Benar. Saya mau bilang munafik nggak enak kan, mungkin terlalu orang naik. Jadi mereka berpikir serikat itu nggak penting gitu, nggak ada untungnya buat gue serikat apa sih gitu. Oh gue bisa melindungi diri gue sendiri gitu. Padahal kalau kita secara mereka teliti, mereka pelajari atau mereka renungin gitu, upah jauh-jauh upah yang mereka nikmati asal jadi bayar serikat. Setuju nggak gitu? Setuju, sangat setuju. Karena ya mungkin karena sekarang kan ada ya tahulah regulasi kita di Indonesia, ada undang-undang cipta kerja yang sangat ini ya kacau lah ibaratnya, yang
yang membuat perburuan di Indonesia ini mulai penurunan lah dari masa ke masa gitu kan ya. Dari jam dulu mereka kan upah menikmati gitu kan ya. Karena kenapa kok emang itu punya serikat? Oh itu kerja gua, iya kerja kalian, kerja kita semua. Karena kita memiliki kewajiban, kita mendapat hak upah. Cuman tanpa ada gitu campur tangan dari dalamnya ada serikat, upah kita berapa sih gitu? Saya masuk 2006 kita belum masuk namanya sektoral. Upah kita masih sekitar 800-an atau 900-an kalau nggak salah gitu. Nah, ketika kita masuk serikat, kita tahu bahwa kita masuk sektoral. Nah, terus yang merunding upah siapa kan? Dewan Pengupahan gitu. Nggak ada Dewan Pengupahan di dalamnya anggotanya non serikat. Yang ada kan Apindo, perwakilan SPSB yang ada di Kota Bekasi ya kan di daerah, termasuk salah satunya SPSI di situ. Di situ kita ibaratnya mereka menentukan upah yang ada gitu kan. Nah, itu kan ada peran serikat. Peran serikat itu yang melalui perangkat cabang mengirimkan dewan pengupahan mereka di kota-kota di daerah-daerah untuk menentukan upah kita di KHL, komponen hidup layak kita berapa nih. Tanpa ada serikat, ya gaji kita ya mungkin pengusaha semaunya sendiri gitu kan. Jadi terlalu naif kalau serikat itu nggak penting buat kita gitu kan, karena mereka salah satu orang nggak bersyukur gitu kalau menurut saya gitu kan. Jadi apa ya, mungkin juga saya nggak habis lah kata-kata saya ibaratnya dengan orang-orang seperti itu gitu, karena wah serikat nggak penting. Kalau kita kasar, lu upah lu dari mana penentuannya kalau bukan dari serikat? Kita kerja gitu, serikat pekerja, lu makan gaji segitu sebesar itu yang menentukan serikat. Apalagi sekarang nih, contoh nggak jauh-jauh lah, perusahaan kita menentukan upah sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja nih. Undang-Undang Cipta Kerja masih viral lah, masih inilah PR kita dah di buru-buru di Indonesia. Di situ pesangon kita yang tadinya 1 PMTK jadi 0,5 gitu kan. Nah, alhamdulillah di PKB kita banyak ada tulisan ya maaf PKB tanpa omnibus law. Jadi kalau kita nggak ada serikat, ini udah masuk aja udah masuk. Pasti. Pesangon kita itu dibayar 0,5%. Mungkin yang kita sekarang nih orang per PHK karena disipliner dapatnya lumayan kan, ada yang 70 juta, 80 juta. Coba kalau omnibus law masuk 40 juta, 20 juta, buat apa gitu kan? Ya ibaratnya perisainya apa ya, serikat gitu kan. Kalau itu masuk habis gitu kan, nggak ada perlindungan lagi buat kita gitu. Nah itu yang ibaratnya mungkin dari teman-teman semua, bukalah open minded lah, buka mata, buka hati gitu kan. Serikat kita ini, kita yang butuh serikat, bukan serikat yang butuh kita gitu kan. Ya ada baik buruknya itu, ya itu lumrah namanya kehidupan ya kan, pasti ada baik dan buruk gitu. Tapi kan kita ibaratnya baiknya kan banyak gitu kan. Kalau contoh yang sedang sekarang kan masalah BPJS Tenagakerjaan JHT. Pemerintah keluar permen berapa saya lupa, bahwa JHT akan cair ketika kita umur 56 tahun. Kan viral itu kan ya, viral gitu kan, wow pada protes. Terus kita kalau tanpa ada perwakilan kita serikat itu mau melewat mana jalurnya, ya kan? Akhirnya apa kan, petinggi-petinggi kita yang dipimpin oleh Presiden kita KSPSI Bung Andi Gani Noea dan Bung Said Iqbal bertemu dengan Bu Menteri Tenaga Kerjaan, akhirnya itu direvisi gitu. Itu kan
peran serikat di situ ada gitu. Makanya terlalu naif lah kita, ibaratnya buruh berkata, wah, buat apa serikat? Ya memang secara undang-undang berserikat itu bebas gitu. Dan tidak berserikat pun tidak apa-apa gitu. Cuman kan secara ininya sangat salah kalau kita wah buat serikat buat apa, nggak penting gitu. Kita kan nggak tahu kena apes kita ada masalah, ketika ada masalah. Siapa yang bukan, siapa lagi kalau bukan serikat yang belain kita? Ya, kayak itu salah satunya kan ya. Padahal ketika di internal kan ada kasus-kasus yang memang ya kita sesuai undang-undang dong. Kadang-kadang kan mereka wah ibaratnya cocokologi dengan hukum gitu kan. Kadang-kadang namanya perusahaan kan emang dididik seperti itu kan gitu ya. Manajemen kan dididik seperti itu. Biar ada kos-kosnya agak lebih sedikit lah. Akhirnya ada di situ ada negosiasi, ada ibaratnya advokasi ya kan ya, ini dari serikat gitu. Nah, menurut pandangan kalian orang seperti ini bagaimana gitu kan? Kalau menurut kalian dan orang yang anti serikat lah. Kalau saya pribadi jangan ikut serikat. Kalau misalkan emang ada masalah di dalam serikatnya, pasti bukan di dalam serikatnya, saya yakin pasti ada oknum-oknumnya. Oknum gitu, bukan serikatnya gitu. Bukan serikatnya. Kalau serikat mah nggak salah. Insya Allah. Ya kita harusnya ya kalau emang dia nggak suka dengan seseorang ya, ada perbaiki ya kan, perbaiki ya kan. Harusnya. Jangan sampai si A gini saya lalu ntar gimana manunya gitu. Terus kita bagaimana? Dia kan pimpinan unit kerja atau misalkan begitu ya, kebanyakan di dalam kan ngomongnya begitu. Itu kan pimpinan unit kerja, kalau pimpinan unit kerja nggak benar ya gimana? Ya kita sebagai anggota harusnya menegur atau ngasih saran atau gimana kan masih bisa gitu. Bisa mengkritik ya. Mengkritik bebas asalkan kita tetap di jalurnya dengan sopan gitu, dengan attitude-nya. Gitu. Yang udah sih cuma mengkritik doang ya Bung ya. Iya. Kalau bisa sih jangan sampai kalian tidak berserikat. Toh yang berserikat aja masih ada yang merasakan kekecewaan, bukan di serikat kita sih, maksudnya di sebelah gitu ada yang merasa kekecewaan, tapi itu wajar, hal wajar. Masalah kekecewaan itu ya manusiawi. Kalau misalkan emang harus bagus, harus mengikuti apa yang kalian mau, ya kaliannya harus siap apa yang harus kita komandoi. Terus kita komandoi aja kalian masih suka menyepelekan. Kalau menurut saya mendingan kalian berserikat apapun itu. Tapi kalau bisa sekarang kan di SPSI mayoritas, bukannya saya membahagiakan SPSI atau ngangkat-ngangkat SPSI ya. Cuman kalau misalkan yang mayoritas saja apa-apa masih minta pun nggak langsung disahin. Ada perjuangannya gitu. Ada usahanya iya. Gitu. Itu juga nggak sehari dua hari. Ini aja udah berapa rundingan 4 kali ya. Jadi kalian saya mohon buat para anggota, para karyawan PT PAS, udahlah kita sekarang itu memang udah waktunya bersatu. Nggak usah ngomongin si A jelek, si ini jelek gitu. Kalau emang mau bersatu kita pasti bisa. Jangan kan ngelawan manajemen. Entah saya diciduk ini. Tadi burumin. Kan minta diblur. Editornya minta diburumin ntar. Kita pengen udah buat anggota, buat karyawan semua PT PAS ikut serikat. Ya udah saya langsung ngomong jujur, udah ikut serikat SPSI aja yang mayoritas. Kita punya PC, kita dihargai oleh manajemen. Langsung lah, kita harus kompak. Udah waktunya kok sekarang kompak. Kalian mau upah kita gitu-gitu aja? Nggak mau kan? Ayo kita sekarang emang harus bersatu. Anggota harus bersatu semuanya. Ikut bergerak, ikut satu komando. Saya yakin PT bisa lulus. Itu aja mungkin. Nah, ini brigade ini mungkin rekan-rekan pengen gue udah pengen masuk udah telat kali bang ya. Ini berapa periodenya, berapa tahun sekali atau berapa 2 tahun sekali atau sih pendidikannya? Gara-gara COVID 2 tahun sekali. Tetap ini gitu ya, vakum karena pandemi ya. Cuman katanya besok dapat info dari Korcap bulan Juni.
Oh, berarti ini ada lagi. Ada lagi di, kalau nggak salah tempatnya di Jawa Timur. Jauh ya. Tempatnya belum ditentukan. Jadi teman-teman yang penasaran, yang pengen ada niatan untuk masuk brigade, insya Allah ya di bulan Juni itu ada pendidikan latihan dasar kembali. Jadi teman-teman yang mau berminat boleh ikut. Jadi teman-teman bisa menghubungi PUK masing-masing untuk, oh bang, gue ikut bang, gue kayaknya seru nih, gue pengen kayak Bang Asep sama Bang Domo atau Bang Decel ya kan, pengen ikut brigade. Gak apa-apa, bulan Juni kalau gak ada halangan akan ada latihan dasar angkatan ke 37 berarti ya? 37 37 ya. Semua total berapa brigade sih kalau ada ribuan ya? Kalau angkatan 36 kemarin ada 97 kurang lebih. 97 ya. Tapi kalau senasional Kita belum tahu. nggak kehitung kayaknya banyak sih. Kemarin aja itu jatuhnya Jawa Barat doang deh kayaknya. Itu Jawa Barat doang, belum. 97 ya mungkin karena corona juga. Tapi jadinya setiap daerah pasti ada brigadenya ya? pasti ada. Ke provinsi, Pengalaman dari senior saya Bang Dodo kan pernah ikut brigade ya. Hmm. Itu dari Papua pun ada. Ada itu. Namanya Bang Dodo sebelum corona ini. Berarti bisa, Bang Asep ntar bisa dikirim ke sana ke Papua kalau ada akses ya? Saya tetap ngikutin perintah. Tergantung instruksi Iya ya. dong, ada PUK kita Tapi- nggak boleh. Tapi cocok kalau ke Papua. Ketemu kakak-kakak di sana. Beta. Iya. Terus ini kan ibaratnya berarti kan kalian ini kan bebannya sih gitu kan. Gua jadi brigade kayaknya beban banget nih, nama di pundak gua berarti kan jiwa organisasi di pundak kita kan gitu ya. Sebagai pionir atau sebagai garda terdepan gitu kan. Berarti kan gua harus jaga sikap nih, gua harus begini nih. Ada beban tersendiri nggak sih ini jadi brigade ini gitu? Dulunya kita kan maunya selengean nih, sebebas semau maunya karena kita ada nama brigade. Pasti kan ada beban tersendiri atau apa sendiri nggak? Jadi beban nggak itu sebetulnya? Kalau menurut saya sih beban nggak ada. Cuman kalau kita jadi brigade, kita harus ini juga apa? Jaga Nama baik ya, kita, jangan sampai kita bikin kesalahan. Sebetulnya sih itu wajar ya kalau menurut Wajar saya ya, ya. karyawan. Ya kan karena dimanapun kita berarti kan nama baik, ini kayak nama keluarga aja lah kan gitu ya. Ya kita juga harus jaga nama keluarga. Kalau kita berbuat salah kan nama keluarga kita yang jelek kan gitu ya. Sebenarnya simpel itu kan. Jadi nggak beban gitu. Sebetulnya deklat sih mukanya emang nggak ada bebannya. Apa nggak punya beban ya? Iya, kalau beban sih kemungkinan besar bukannya beban jatuhnya ya. Kita ke tanggung jawab. Pak. Tanggung jawab ya. Bagus itu Kalau lebih. buat memperbaiki, insya Allah lah kita memperbaiki kinerja kita yang sebelumnya, apalagi di PT ya. Walaupun kita sebenarnya di SPSI ini, kalau kemarin pendidikan kalau nggak salah ya ini ya, kita emang langsung ke PC. Cuman kalau saya pribadi, mohon maaf buat Pak Presiden, bukannya saya nggak mau ini, tapi mungkin saya pribadi fokus ke Internal dulu gitu. internal dulu. Apalagi jaga. Tapi kalau ada restu dari POK ya langsung berangkat. siap kan ya. Siap. Iya, cakep banget. Terus apa lagi ya? Jadi saya ini speechless tau gak? Jadi pengen banget, cuman fisik saya kan tahu sendiri nggak, ya kan? Kalau udah masuk gorong-gorong apalagi. Terus saya kalau masuk gorong-gorong Nggak usah takut. 2024 kepilih lagi ya. Gak bercanda guys. Nggak usah takut kok, di sana juga pelatih juga tahu kan kita juga udah orang tua, udah punya udah berumur lah. Iya, fisiknya kurang gitu. Fisiknya kurang. Dia kemarin aja saya pribadi kan saya punya ankle bermasalah dengkul, itu dikasih keringanan. Oh. Tapi saat dikasih keringanan itu, kalau menurut saya pribadi saya jadi beban. Jadi akhirnya jadi motivasi. Masa gua loyo gitu, masih Iya, lemah gitu kan. Kagak mau lah kita juga ya. Udah, pelatih. Kita tetap ikut kegiatan itu. Loh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Silakan kalau itu. Jadi mereka sih sebetulnya kembali kepada kita nih, Iya, siap kembali enggak kepada gitu, kita. mau enggak gitu kan. Mau konyol-konyol perpeloncoan gitu kan di mana-mana enggak. Apalagi di sono itu ada brigana. Jadi Apa tuh? Brigana itu brigade
tanggap bencana. Oh, kirain gegana. Beda. Bisa galau merana. Bukan. Itu Brigananya aja bang, itu udah Ya. tingkat nasional juga ya, Bang ya. Itu fotonya saya lihat ada yang oranye itu bergana. Nah itu yang orange. Oh, kirain yang itu. Kirain itu pelatih. Oh, pelatih. Ada ininya di sini ada rompi juga Brigana beda. Dia Oh. itu bawa peralatan dokter dia udah Oh, udah siap. profesional juga profesional. Tapi itu ada pendidikannya beda. Ada beda juga. lagi. Nah itu mungkin Itu buat syaratnya kalau mau jadi anggota brigana harus jadi brigade dulu. Oh, berapa? Ada syarat berapa lama jadi brigade dulu baru langsung enggak? Nggak ada syarat. Pokoknya kalau ada pendidikan Pokoknya harus masuk brigade dulu. brigade dulu, pas ada atau ada latihan brigana boleh masuk, boleh boleh ikut. masuk. Yang penting nggak takut darat, nggak takut ketinggian, bisa berenang. Soalnya kan namanya nganuin bencana misalkan tsunami, maaf tsunami, kalau nggak bisa berenang ya bunuh diri juga. Iya. Makanya ya harus bisa berenang sama nggak takut ketinggian. Kemarin syaratnya. Oke. Tapi kemarin itu seru banget dong ya. Seru banget, pokoknya nggak nyesel dah. Yang mau ikut anggota itu nggak bakal nyesel. Apalagi kita itu digembleng bener-bener. Ya kalau tentara mungkin lebih parah ya bang ya. Tapi itu kita dikasih pendidikannya itu ya masuklah ke kita orang-orang. Yang penting dasar-dasarnya kita di lapangan seperti apa dapat ya. Itu kan wah kalau ketika ada ya kalau namanya kita di lapangan kan pasti ada cedera, ada apa. Udah ada yang siap. Fisiknya kita udah siap gitu. Nah, Nyiapin fisik harus. terus ketika kalian masuk brigade ini ada membawa perubahan gak sih ke diri kalian sendiri gitu, pribadi lah ibaratnya. Pas jadi ke keluarga nih jadi begini atau yang membawa dampak positifnya ke perubahan pribadi itu ada nggak gitu? Oh, dampak positif ya tanggung jawab. Jadi kita punya tanggung jawab gitu. Saya di keluarga kita jadi wah ini perubahan kita nih semenjak bergade jadi gagahan dikit nih. Atau abang semenjak bergade jadi kuat ya. Gila, itu paling makan bang. Kita makan itu dikasih waktu. Jadi 10 menit. 10 menit itu udah. Sebagai penutup nih di podcast kita masing-masing nih ada harapan apa nih buat anggota kita atau buat para bakor atau para untuk PUK kita nih ada dengan pendidikan menjadi brigade gitu kan selanjutnya harapannya apakah ada pendidikan apa nih ada ini pendidikan ini kayak latsar begini gitu kan ada harapan apa lah sebagai penutup gitu. Kita kasih ke jubir Juragan bibir. Kalau saya harapan saya buat saat ini buat anggota buat karyawan PT PAS khususnya, ayo kita bersatu lagi, ayo kita bergerak bareng-bareng, kita dukung PUK kita biar lebih semangat lagi. Kitanya juga harus punya mental mau bergerak. Kalau kata Bung Era Abdullah kan gitu, kalian punya cita-cita, tapi bagaimana kalian mewujudkan cita-cita itu? Kalau kalian hanya berbicara aja, buat apa? Nggak bakal tercapai cita-citanya. Kita harus mempunyai pergerakan. Ayo kita bergerak bareng-bareng. Apalagi momen ini pas upah. Banyak omnibus law mau masuk, kita kerja udah mau masuk. Bagaimana kita nyemangatin pimpinan unit kerja kita supaya semangat dan menolak, benar-benar menolak. Mudah-mudahan tidak ada itu kita kerja itu. Mungkin dari saya. Ini dari Bung Domo sama. Sekian dulu podcast kita hari ini. Jadi semuanya teman-teman buruh Kota Bekasi atau khususnya PT Pakar Salam Segar Spesi, bahwasanya serikat itu penting buat kita. Jadi serikat itu bukan buat tameng kita untuk berbuat kesalahan, tapi sebagai perlindungan advokasi kita, sebagai hak-hak kita
tidak dikebiri oleh pengusaha-pengusaha. Hak-hak kita tidak disalahgunakan oleh para pengusaha kita, karena tanpa adanya serikat pasti kesemena-menaan pasti akan datang. Apalagi tantangan kita tahun demi tahun, regulasi kita berubah terus, yang ada bawa ke arah malah pengkerdilan serikat buruh gitu kan. Jadi saat ini perburuhan di Indonesia sangat miris lah. Kalau tanpa ada serikat, tanpa kita bersatu dalam satu payung serikat, kayaknya kita mustahil gitu untuk menolak gitu. Mungkin itu podcast kita hari ini cukup. Selanjutnya mungkin ada podcast lagi dengan narasumber yang lebih menarik. Karena ini perdana, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita semua, mohon dimaklumi karena kita hanya manusia biasa, sering tidak luput dari hilaf dan salah. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Nah, penutup nih, yel-yel mungkin yel-yel untuk supaya penyemangat nih. Nah, siap-siap lah yel-yel ya. Bung Deco, mic-nya kasih aja ya Bung Deco ya. Biar kompak. Itu yang janji dalam jiwa. Apa lu? Salah apa? Siap. Mungkin tuh kok. Ayo, ketemu aja deh. Pakai aja. Biar Bukan nyamuk. 1, 2, 3. Berjanji dalam jiwa, brigade selamanya. Janji sumpah setia, SPSI selamanya. Shalala. Shalala. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kawan kalau berjuang jangan dongkol. Lari pagi pakai sandal jepit gambar kura-kura. Kalau berjuang janganlah sulit. Kalau sulit kapan bisa sejahtera? Lari pagi pakai sandal jepit gambar kura-kura. Kalau berjuang janganlah sulit. Kalau sulit kapan bisa sejahtera? Ini namanya jari apa? Metal. Ini namanya jari metal. Apa kata jari metal? Kawan kalau berjuang siapkan mental. Lari pagi pakai sandal jepit gambar kura-kura. Kalau berjuang janganlah sulit. Kalau sulit kapan bisa sejahtera? Lari pagi pakai sandal jepit gambar kura-kura. Kalau berjuang janganlah sulit. Kalau sulit kapan bisa sejahtera? Kalau sulit kapan bisa sejahtera? Brigade. Yes sir. Brigade. Yes sir. Yolanda. Ya, dengan tadi terakhir kita berarti berakhir podcast kita hari ini. Tetap terus pantengin channel YouTube kita, namanya SPSI Pas Media. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam solidaritas, salam SPSI to be the winner.